Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ij'alna minhum. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih senantiasa dikawal dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan taufiknya sehingga kita masih bisa dan sadar untuk mengawali hari kita dengan ibadah, khususnya salat subuh dan rangkaiannya. Bapak Ibu sekalian, sampai hari ini kita masih melaksanakan salat khususnya di masjid ini itu dengan protokoler COVID, yaitu dengan mengambil jarak, tidak sebagaimana jarak pada waktu kita sholat dalam keadaan normal. Jadi ini adalah keadaan darurat. Maka saya ingatkan Bapak Ibu sekalian, jangan sampai ketika kita sholat dalam keadaan darurat, di mana jaraknya diatur yang semacam ini, ada di antara kita yang merasa atau berpikiran bahwa sholat seperti ini lebih enak, lebih nyaman. Karena tidak boleh. Yang namanya keadaan darurat itu dalam Al-Quran disebutkan syaratnya dua kita menjalaninya itu. Famanitturra ghaira baghin. Yang pertama ada keadaan al-ittirar, keadaan yang mendesak atau darurat, seperti sekarang ini COVID-19. Yang kedua ghaira baghin, kita tidak menghendaki yang seperti ini. Jangan sampai nanti justru setelah kita kembali kepada keadaan awal mengatakan, wah enak sholat sing wingi-wingi kalau jaraknya aduh-aduh. Itu tidak boleh demikian sekalian ini. Karena memang di dalam aturan atau dalam kaidah agama itu ada satu kaidah yang berbunyi ad-daruratu tubihul ma'dzurah. Kedaruratan itu menyebabkan sesuatu yang dilarang menjadi boleh. Jadi sholat dalam keadaan semacam ini itu dalam keadaan normal dilarang. Sholat berjamaah dalam keadaan seperti yang kita jalankan itu, kalau dalam keadaan normal di luar darurat itu dilarang. Dalilnya banyak, di antaranya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, Rasulullah SAW Kana Rasulullah SAW yusawwi sufufana qabla an yukabbir. Rasulullah SAW itu selalu merapatkan dan merapikan saf kami sebelum beliau bertakbiratul ihram. Jadi sebab ada, saya dengar mudah-mudahan di sini tidak, di luar itu, oh jadi lebih bagus ya kalau sholat itu seperti ini. Nah ini keliru pemahamannya. Karena dia tidak memahami bahwa keadaan sekarang ini keadaan darurat ini. Maka sekalian, yang namanya keadaan darurat itu setiap kita harus punya perasaan bersikap menunggu-nunggu datangnya keadaan normal kembali. Harus ada begitu. Jadi kalau mau, jangan mengatakan misalnya sekarang ini nanti sholat subuh Rebu depan masih begini, belum tentu. Kalau nanti ada penjelasan, keterangan keadaannya sudah berubah, kita berubah. Tidak boleh nanti misalnya ada penjelasan bahwa keadaan sudah berubah, mudah-mudahan yang berwenang itu diberi taufik oleh Allah Ta'ala, ya, tidak kemudian berjalan begitu. Itu harus berubah.
Maka mereka yang sekarang ini bertanggung jawab terhadap adanya sholat yang demikian ini, apakah itu majelis ulama atau gugus tugas, itu mereka harus second per second, detik per detik, menit per menit itu mengamati keadaan. Jangan sampai misalnya maaf ini di wilayah Pedurungan ini seharusnya sudah bisa sholat normal 2 minggu yang lalu, tapi baru disampaikan sekarang. Maka selama 2 minggu sholat darurat yang seharusnya tidak darurat itu mereka yang bertanggung jawab. Ini saya perlu sampaikan sekalian, jangan sampai kemudian kita enak, bahasa kita itu enak-enakan dulu ya. Surat popong ini terus loh. Tidak boleh, sholat seperti ini itu tidak boleh kalau keadaannya normal. Tapi karena ini darurat, itu diperbolehkan. Seperti seseorang yang diperbolehkan sholat dalam keadaan tidak bisa berdiri, dalam keadaan duduk atau berbaring dan seterusnya. Kalau ternyata dia bisa, ya gugur itu. Begitu ada kemampuan, kedaruratan itu selesai, maka yang dibolehkan itu menjadi dicabut kembali. Saya khawatir ya, kalau mereka yang bertanggung jawab itu tidak berhati-hati, itu mereka akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang dilakukan oleh awam begini. Jadi saya melihat di beberapa tempat sudah mulai berubah ya. Artinya Jumatan masih seperti ini, tapi 5 waktu itu sudah mulai rapat. Dan sebenarnya Bapak Ibu sekalian, ini kita perlu memang pendapat pembanding dibanding pendapat yang disampaikan oleh orang-orang yang sering kita dengar itu. Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai Mekah Madinah, orang sering mengatakan begitu. Wong sampai sekarang di Mekah di Madinah itu sholatnya masih renggang begitu. Keadaannya berbeda Bapak Ibu sekalian. Orang yang sholat di Nabawi dan Masjidil Haram itu berasal dari sembarang tempat. Nah kita ini kadang-kadang yang sholat itu cuma sa-RT, sa-RW, yang kalau ada apapun itu kita saling tahu, saling mengenal ini. Tapi kadang-kadang pertimbangan ini tidak disampaikan. Masjid Ulama bagus ketika menjadi keterangan itu. Masjid-masjid yang mengadakan sholat Jumat ketika itu, kalau memang yang hadir itu bisa membatasi cukup orang 1 RT 1 RW dikenal, ya silahkan diadakan. Tapi kalau kira-kira yang datang itu dari banyak tempat, ya dihentikan. Saya sendiri sampai hari ini ada kajian yang belum bisa berjalan dari pemangku kewenangan setempat, itu belum mengizinkan karena memang yang hadir dari bukan hanya satu kampung, satu RT, dari banyak tempat. Saya menyadari itu. Kalau itu akan dijalankan ya harus ada aturan Covid, karena memang tadi ada misalnya dari Canggading datang ke Mataram atau aja dari Banyumanik datang ke sana. Banyak orang luarnya malah itu. Nah itu memang harus diantisipasi, karena meskipun kita ini harus punya jiwa tawakal, tapi ikhtiar harus dijalani. Tapi tadi ikhtiar itu bagian dari ibadah, maka tidak boleh melenceng, tidak boleh kita kemudian ngambil jalan yang berbeda ini. Untuk kita berdoa sekalian, kalau sekarang kita sholat begini, kita sambil berdoa, ya Allah, mudah-mudahan besok sholat subuhnya sudah tidak seperti ini. Itu tanda bahwa kita tidak nyaman begini. Ya. Ular itu halal atau haram dimakan? Haram dimakan kan daging ular itu. Tapi kalau sudah masuk hutan, mungkin berperang atau penjagaan apa, tidak ada makanan lain dan untuk bertahan harus makan itu, maka sekedar untuk mempertahankan hidup tadi itu menjadi halal. Tapi berlaku hanya untuk orang itu di situ dan saat itu. Gak bisa kemudian dia keluar ke tempat lain, begitu dia menemukan yang lain yang halal, gugur hukum yang haram menjadi halal tadi itu. Itu makna dalam Al-Quran, famanitturra ghaira baghin wala 'adin fala isma 'alaih. Siapa yang dalam keadaan ittirar, darurat, mendesak, ghaira baghin, dan dirinya tidak menghendaki itu, memang tidak punya keinginan. Kalau dalam tafsir tanda bukti tidak punya keinginan itu kalau makan sesuatu itu makannya itu tidak menikmati, undek-undekan. Mau apa?
Mungkin mau muntah itu tanda bahwa dia tidak suka, terpaksa dia harus makan itu. Tapi kalau dia mengatakan makannya itu dinikmati, itu namanya sudah baghin dia. Bukan ghaira baghin tadi, tapi baghin. Itu tidak boleh di situ. Jadi mudah-mudahan sekali lagi saya selalu menunggu-nunggu itu sebenarnya ya, informasi dari pemerintah yang berwenang kapan ini mau diselesaikan begini. Biasanya majelis ulama itu yang nagih. Ya, tempo hari waktu sholat Jumat kan juga majelis ulama itu yang nagih, Pak siapa dari Muhammadiyah itu yang langsung berbicara di televisi. Ini pemerintah kalau tidak bisa mengambil sikap, kami akan bersikap sendiri. Nah, akhirnya kemudian mulai dibuka seperti itu. Nah harus begitu. Ada yang ile-ile. Ini saya sampaikan sekalian karena saya mensinyalir di beberapa tempat saya lihat ada pikiran begitu. Kita luwih tertib ya, luwih apik, luwih rapi. Tidak ada sholat yang paling tertib, paling rapi yang diajarkan oleh Nabi. Sholat yang sekarang kita lakukan ini harus membuat kita tidak nyaman, merasa kita tidak begitu bisa. Kalau bisa. Maka kemarin ada WA masuk ke saya, Ustadz di tempat saya itu ada masjid yang jaraknya mungkin sekitar 2 kilo, yang satu itu sudah menjalankan sholat seperti biasa, yang satu itu masih pilih mana. Saya bilang kalau sekarang ini kamu harus pilih sholat yang sudah jalankan seperti biasa, karena keadaannya sudah menuju lebih baik, apalagi di wilayah itu sudah lebih baik. Padahal dia biasanya sholat di masjid A itu yang mengambil jarak semacam itu. Jadi sekali lagi jangan sampai nanti kemudian tanda ini kita anggap akan bertahun-tahun ada, enggak ya, insya Allah pengurus di sini juga sudah mempersiapkan itu. Pada saatnya itu akan dilepas, kita akan sholat seperti biasa. Dan nanti begitu kita masuk pada sholat seperti biasa, kita harus ada perasaan senang, gembira, sebagaimana ketika kita mulai sholat Jum'ah lagi yang lalu itu, kita senang, alhamdulillah kita sudah begitu. Nah, sekarang kita berdoa kepada Allah Ta'ala supaya itu bisa dikembalikan keadaan itu. Yang kedua Bapak sekalian, saya ingin sampaikan, dan ini sering saya ulang, kalau kita mau tafaqquh fiddin, memperdalam agama, itu langkah awalnya tujuannya ke dalam, jangan keluar. Jadi kalau kita ngaji bahas tentang sifat-sifat orang bertakwa misalnya, jangan untuk menilai si fulan itu bertakwa atau tidak, jangan untuk menebak atau mengukur orang lain, tapi dipakai untuk ke dalam ini. Karena ini berbahaya. Orang ini kadang-kadang sering ngaji tapi kepinginnya mau nyeramah sing ia dengar, bukan mau mengamalkan. Banyak orang yang begitu, ngaji itu kepinginnya nanti iso ngandani wong liya, tapi tidak punya keinginan untuk ngandani diri sendiri. Maka orang berilmu itu, bahkan Imam Hasan Al-Basri itu menyebutkan 7 hal yang bisa merusak hati dalam kitab beliau itu salah satunya justru karena itu. Orang berilmu tapi untuk koleksi, untuk dirinya koleksi, artinya ilmunya bertambah terus, tapi amalnya untuk melihat ilmunya dipakai untuk melihat amal orang lain. Jadi jangan kita pakai untuk memotret orang lain, maka kita pakai untuk memotret diri sendiri. Al-Qur'annya mengajarkan kepada kita, la tuzakku anfusakum, jangan kau merasa sok suci. Begitu kita mendapat ini, kita kembalikan, kita koreksi diri kita dulu. Oh begini, harusnya saya begini, baru insya Allah nanti kita punya kesempatan untuk mendakwahi orang lain. Memang Islam itu begitu sekalian. Setelah seseorang itu menjadi muslim, kita sudah menjadi muslim, kewajiban yang pertama itu mempelajari Islam. Mempelajari Islam itu wajib. Yang berikutnya baru mengamalkan Islam. Bukan berarti pintar dulu baru ngamal, tidak, sambil berilmu sambil beramal. Yang ketiga baru mendakwahkan Islam atau memperjuangkan Islam. Tapi ilmu, amal, dakwah itu begitu, ilmu, amal, dakwah. Bahkan kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah itu, beliau mengatakan lisanul amal atau lisanul amal afsahu
afsahu min lisanil kalam. Dalam mengajak orang lain itu, amal perbuatan yang kita lakukan itu lebih efektif mengajak dan mempengaruhi orang lain timbang perintah atau tutur kata yang kita sampaikan. Bahasa kita sering ada orang mengatakan kalau orang seneng ngajak-ajak orang lain tapi orang kelakoni itu namanya jarkoni. Iso ujar, orang iso ngelakoni. Tapi, nah ada tapinya, tapi ketika kita diajak orang lain untuk melakukan kebaikan, tidak boleh kita tanya, kowe wis jalani urung? Nggak boleh. Jadi orang yang merokok boleh melarang orang lain untuk tidak merokok, boleh. Jangan mengatakan kowe dhewe ngerokok kok, orang merokok. Menggunakan dalil itu yang benar. Ada dalil untuk diri kita, ada dalil untuk orang lain. Jangan dalil untuk orang lain kita pakai untuk diri kita, dalil untuk diri kita pakai untuk orang lain. Ketika diajak untuk melakukan kebaikan, jangan mengoreksi yang mengajak itu. Yakinlah husnul dhannah yang ngejak tadi sudah mengamalkan. Meskipun bahkan kalau dalam ilmu pesantren itu murid tuh nek weruh gurune nglakuke sing elek, itu harus pura-pura atau seakan-akan tidak melihat. Itu di pesantren begitu. Jadi kan namanya guru, kiai, mungkin di luar muridnya melakukan sesuatu, menampilkan yang tidak seperti ketika diajarkan di depannya. Itu kalau muridnya melihat, itu harus seperti tidak melihat. Apa tujuannya? Jangan sampai mengurangi derajat semangatnya untuk mengamalkan kebaikan yang dilihat dari gurunya selama ini. Itu aturan dalam Islam begitu. Baca kitab Ta'limul Muta'allim misalnya, itu ada aturan begitu. Nah ini perlu saya sampaikan sekalian. Saya yang berbicara di sini ini bukan orang yang paling baik dari segi amalan tentang Islam. Bisa jadi Bapak Ibu sekalian punya amalan yang paling baik, tapi saat ini saya masih punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang menurut saya untuk saya sampaikan begitu. Jangan maaf ini saya dipotret, ya, dikoreksi, dibedah diri saya itu dengan apa yang saya sampaikan. Tidak akan pernah bisa Bapak Ibu menerima yang baik. Jangan membedah orang lain berdasarkan apa yang kita dengar dari orang itu, ajakan-ajakan baik dan sebagainya. Jangan untuk bedah dia. Terima yang baik. Husnullah, oh ini ngajak begini, ngomong tok, orang iso nglakoni, tidak boleh. Tapi orang yang mau ngajak tadi itu harus dia memaksa dirinya untuk berusaha mengamalkan dulu apa yang mau diajak tadi itu. Anak tidak boleh ngomong sama orang tua, bapak orang iso ngono ngandani anake. Boleh tidak itu? Tidak boleh. Meskipun sang anak itu melihat sesuatu yang kurang baik pada ayahnya, tapi sang ayah terhadap anaknya dia punya kewajiban untuk selalu berusaha yang dicontohkan itu yang baik. Itulah Islam sekalian. Jadi sebenarnya kalau kita amalkan dan kita pegang, Islam itu indah bukan hanya dalam slogan, tapi memang betul dalam realita. Islam itu indah dalam realita, bukan hanya dalam slogan. Ya, yang kita sekarang ini kan lebih banyak dalam slogan itu. Nah ini sekalian semua saya sampaikan semata-mata demi untuk kita menjalankan ikrar kita dalam zikir kita itu. Kita selalu berzikir raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulullah. Itu ikrar kita yang kita baca tiap hari dalam maksurat, itu harus kita iringi, kita kawal dengan sikap yang seperti itu. Nah itu dua hal yang perlu saya sampaikan sekalian, memahami kedaruratan, ya, dan jangan menganggap dirinya itu lebih baik dari orang lain. Ya mesti kita punya kekurangan, mesti ada kelemahannya. Baik, sekarang kita akan masuk pada lanjutannya, ayat yang kelima. Karena sudah sampai kita ayat 1 sampai ayat 4. Ayat yang kelima, alimat nafsun ma qaddamat wa akharat, ya. Alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Yani setiap jiwa, ya, tiap-tiap jiwa itu akan mengetahui apa yang telah dikerjakan
dan yang dilalaikannya. Pada ayat yang sebelumnya, ayat yang pertama, yang kedua sampai dengan ayat yang keempat, itu dibuka diawali dengan kata idza. Selalu kalau ada kata idza, ada kata in, itu pasti membutuhkan jawaban. Apabila, mengapa? Nah, ayat alimat nafsun ma qaddamat wa akharat itu adalah jawaban dari idza 4 kali yang ada pada ayat sebelumnya tadi. Jadi idza sama'un fatarat wa idzal kawakibun tasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal kuburu bu'sirat alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Ketika empat-empatnya itu terjadi, ketika langit itu sudah terbelah, ketika bintang-bintang jatuh berguguran, ketika laut itu dihilangkan batas-batasnya, dan ketika kubur itu dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala, alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Tiap-tiap jiwa mengetahui apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Imam An-Tantawi dalam kitab tafsirnya beliau mengatakan alimat nafsun ma qaddamat wa akharat jawabu idza. Ayat itu adalah jawaban dari idza tadi fil ayatil arba' dalam 4 ayat yang sebelumnya. Ai idza tamma dzalik. Maksudnya kalau yang 4 itu sudah terjadi, perhatikan ini. Idza tamma dzalik. Kalau yang keempat-empatnya itu sudah terjadi, alimat kullu nafsin ma qaddamat min khairin aw syarrin. Maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah ia kerjakan, baik itu kebaikan maupun keburukan, wa ma akharat, dan apa yang telah ia lalaikan, min sunnah hasanah, dari sunnah-sunnah yang baik. Jadi kita tahunya kapan sekalian ini? Tahu hakikat kebaikan dan kebenaran itu kapan? Nanti kalau sudah kiamat. Apa maksudnya sekalian ini? Saya contohkan sekalian. Al-Quran mengatakan orang ghibah, ngerumpi atau ngumpat, itu dosanya seperti makan daging dan pakai saudaranya sendiri. Ini sekarang ini kita hanya punya pengetahuan tentang itu, dan pengetahuan itu sifatnya baru kognitif. Kita tidak melihat sekarang tukang ngerumpi itu menikmati daging busuk, tidak lihat kita. Tapi nanti ketika sudah kiamat itu ditampakkan, kelihatan. Al-Quran mengatakan hukum makan riba yang paling ringan itu seperti zina dengan ibunya sendiri. Apakah kita melihat orang-orang yang makan riba itu sekarang zina sama ibunya? Tidak. Tapi nanti setelah kiamat itu, dosa itu, perbuatan buruk itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang buruk-buruk. Yang baik sekarang mengatakan begini. Nabi menyatakan raqatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Kita tidak bisa melihat hakikatnya sekarang, bahwa sholat sunnah 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia seisinya. Bisa jadi yang kita lihat sekarang ini, karena pandangan kita di dunia ini pandangan yang sifatnya kamuflase, bukan pandangan yang sifatnya hakiki. Dalam bahasa Al-Quran namanya dunia ini pandangannya berupa saroba, fata morgana. Kita belum sampai pada esensi. Maka ketika dikatakan dalam hadis orang yang sholat sunnah 2 rakaat seperti lebih baik daripada dunia seisinya, jangan menuntut untuk tahu. Lihat sekarang dunia seisinya ini kan ada emas, ada perak, ada semuanya. Itu sholat sunnah 2 rakaat lebih baik.
Kita sekarang hanya punya kognitif saja. Pengetahuannya baru sampai tingkat kognitif, belum sampai pengetahuan yang sifatnya empirik atau psikomotorik. Belum konkret. Belum konkret. Yang sudah tahu konkret siapa? Meskipun masih di dunia, siapa itu? Nabi SAW. Karena Nabi itu dalam perjalanan Mi'raj ditunjukkan seperti nonton tayangan begitu. Nah, kita belum. Tetapi yang menyampaikan kepada kita itu yang sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya tanya sekalian ini. Kalau kita ini diberitahu, diceritani oleh seseorang yang orang itu menjadi pelaku atau yang sudah punya pengalaman terhadap yang diceritakan, dibanding dengan diceritani oleh orang yang belum tahu, mana yang lebih kita percaya? Yang sudah punya pengalaman. Ini iman sekalian. Mengapa Allah tidak menampakkan hakikat kebaikan dan keburukan itu di dunia sekarang ini? Ya, arti hidup sebagai ujian tidak ada kalau ditampakkan. Kalau seandainya ini begitu, orang itu riba langsung ditunjukkan seperti orang makan daging busuk, ya kan tidak ada nilai ujiannya, tidak ada nilai ujian iman. Iman itu diuji. Kamu percaya enggak bahwa orang ghibah itu seperti makan daging bangkai saudaranya sendiri? Diuji. Melihatnya kapan? Melihatnya nanti ketika kita sudah di alam akhirat, ketika sudah kiamat ini. Ya, banyak yang bisa kita lihat sekalian ini. Misalnya tasbih. Kita tahu satu bacaan tasbih atau istighfar atau salawat. Misalnya ini saya sebutkan, orang bersalawat sekali itu dibalas oleh salawat pada Nabi satu kali, dibalas oleh Allah salawat berapa? 10 kali. Pernah kita mendengar Allah salawat pada kita? Kalau kita salawat Nabi kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu ketika kita mengucapkan begini, kita langsung dibalas oleh Allah dengan 10 kali salawat. Ulama mengatakan balasan Allah itu artinya adalah pengampunan dosa. Kapan kita tahu bahwa dosa kita diampuni? Nanti ketika kita di akhirat ditunjukkan oleh Allah ada diskon dari dosamu, ternyata yang membuat diskon itu salawatnya kepada Nabi. Jadi kalau ada orang sholat duha minta dibayar cash pahalanya, keliru sekalian. Karena pembayaran yang cash itu ada di mana? Ada di akhirat. Sekarang itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukti bahwa pembayaran cash itu ada di akhirat. Orang-orang kafir itu hidupnya senang kok. Senang dalam pengertian duniawi, senang mereka. Coba orang yang tidak kenal agama, senang mereka. Mau ini boleh, ini boleh. Kenapa kita tidak tiru mereka? Karena kita tahu kesenangan yang mereka lihat sekarang itu adalah fana atau ghurur. Kita tidak mau itu. Maka orang yang minta supaya ibadahnya, pahalanya dibayar cash, itu orang yang tidak percaya dengan akhirat dia. Karena dia menganggap akhirat tidak ada, mintanya semua di dunia. Orang-orang kafir begitu. Yaquluna wa yatamatta'una kama yaqulul an'am. Orang-orang kafir itu makan dan senang-senang seperti makan dan senang-senangnya binatang. Binatang itu tidak ada pandangan. Di kerumunan dia mau buang air ya serah-serah. Tapi bagaimana manusia? Nah, manusia ada yang tidak percaya dengan akhirat, dia tidak mau balasan yang seperti itu, maka dia minta dibayar cash ini. Jadi sekali lagi, kenapa Al-Quran menyebutkan di sini bahwa alimat nafsun ma qaddamat wa akharat? Ya, jazakallah khair. Terima kasih. Alimat nafsun ma qaddamat wa akharat itu nanti setelah ida yang 3 itu terjadi. Kalau langit sudah dibelah, bintang-bintang sudah berjatuhan, lautnya sudah meluap, batas-batasnya hilang, kubur diungkap semua, baru ketika itu manusia tahu apa yang telah qaddamat. Ada yang mengatakan itu dilakukan
Akharat artinya dilalaikan, artinya dikerjakan. Qaddamat yang akharat dilalaikan. Dan banyak sekali ulama yang menafsirkan tentang makna qaddamat dan akharat ini bukan hanya sekedar apa yang dikerjakan dan dilalaikan saja. Bahkan yang saya pegang, yang saya ikuti diantaranya adalah penafsiran yang mengatakan bahwa ma qaddamat itu ya baik, yang baik maupun buruk, selama orang itu masih ada di pentas dunia, itu namanya ma qaddamat. Sedang yang diteruskan oleh orang lain akibat kebaikan atau keburukan kita itu namanya ma akharat. Kalau begitu, manusia itu tidak hanya bertanggung jawab terhadap perbuatan diri sendiri, tapi juga bertanggung jawab pengaruh perbuatannya terhadap orang lain. Saya ulangi, manusia itu tidak hanya diminta pertanggungjawaban perbuatannya sendiri, tapi juga pengaruh dari perbuatannya dari orang lain. Ini sama atau senada dengan ayat dalam surat Yasin, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Ma qaddamu itu artinya ya perbuatan yang kita lakukan selama kita hidup. Wa atharahum adalah pengaruh-pengaruh kehidupan kita terhadap kehidupan orang yang setelah kita. Kitanya sudah mati loh. Tapi ketika kita sebelum mati itu kita buat tempat keplek. Apa? Tempat keplek, tempat apa? Tempat judi. Ketika orang itu mati, dia bertanggung jawab terhadap perbuatannya mendirikan tempat keplek itu. Sampai dia keplek di situ sampai mati. Dan setelah dia mati, selama tempat judi tadi digunakan untuk judi, orang yang membuat tempat judi tadi ikut terus bertanggung jawab. Hati-hati itu sekalian. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Atharahum itu peninggalannya ini. Wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Jadi kalau membaca ayat alimat nafsun ma qaddamat wa akharat itu nangis sekalian ini. Sama dengan sahabat nangis ketika mendengar ayat Al-Quran turun, laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Baca ayat, tafsir ayat itu nangis. Sahabat tuh laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Apik elek bakal mbok tanggung dewi, kira-kira begitu. Apik elek perbuatanmu bakal kau bertanggung jawab sendiri. Gak bisa kau minta orang lain untuk bertanggung jawabnya. Dan apik elek itu bukan hanya yang kita lakukan selama kita hidup, tapi juga setelah kita meninggal ini. Maka Nabi bersabda dalam satu hadisnya, siapa yang menyalakan lampu penerangan untuk kampung, mengalirkan air sungai, membuka jalan orang lewat, itu dia akan terus mendapatkan kebaikannya selama kebaikan-kebaikan itu diteruskan oleh orang-orang yang masih hidup. Kalau begitu sekalian, kita hidup ini mestinya tidak hanya sebagai konsumen kebaikan, asal apik diambil saja, tapi kita harus menanam kebaikan. Kita tanam. Mengapa Nabi melihat seorang kakek tua umurnya 70 tahun? Lebih bahkan dikatakan di situ. Lalu Nabi mengatakan pada dia, seandainya engkau menemukan atau mendapati satu buah pelok, pelok itu biji mangga, tanamlah itu. Kapan buah itu mangga itu akan berbuah, padahal orang ini usianya sudah 70 tahun lebih. Artinya buah mangganya dia tidak bisa dipastikan tidak merasa. Lalu apa yang didapat itu? Yang didapat adalah buah dari menanamnya itu, yang dari pekerjaan menanam itu orang-orang anak cucunya dapat makan ini.
maka perusak lingkungan. Perusak lingkungan itu memiliki dosa tanggung jawab yang sangat besar. Al-Qur'annya la tufsidu fil ard. Jangan kamu berbuat rusak di muka bumi, karena rusak itu dampaknya bisa dilihat oleh perusaknya, bahkan dirasakan oleh orang-orang yang tidak pernah melihat siapa yang membuat seperti itu. Sehingga dalam Islam kalau ditanya buang sampah pada tempatnya, ibadah besar. Bahkan kalau bapak ibu melihat ada sampah tidak dimasukkan di tempatnya, ambil, masukkan gerobak. Jangan sampai ikut aliran air. Kalau sudah ikut aliran air tidak bisa di stop, dampaknya di setiap perjalanan itu luar biasa, dan orang tadi akan kena begitu. Hati-hati sekalian. Jangan hanya semangat untuk mencari kebaikan untuk dirinya sendiri, tapi hati-hati terhadap pengaruh perbuatan kita terhadap perbuatan orang lain atau orang-orang sepeninggal kita. Apalagi maaf ini, kalau yang kita tinggali yang buruk-buruk itu adalah keluarga kita, anak dan istri kita. Ya Allah, ada bapak dituntut oleh anaknya di muka Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak sudah mau dimasukkan surga, kata Sayyidina Umar, itu riwayatnya. Dituntut, anaknya bilang, sebentar ya Allah, bapak ini belum boleh masuk surga, aku masuk neraka, aku begini ini karena dia. Kata-kata karena dia itu menunjukkan bahwa ada pengaruh perbuatan yang dilakukan oleh bapak itu terhadap keburukan anaknya. Apalagi maaf, kalau bapaknya juga masa bodoh ketika hidup. Jadi bapak ibu yang memberikan uang kepada anak-anaknya untuk membeli pakaian yang setengah telanjang, sekarang itu dipuji oleh tetangga kanan kiri, nanti bapak ibu akan sengsara di akhirat. Hati-hati. Para suami yang sekarang ini memberikan uang kepada istrinya lalu dipakai untuk membeli pakaian yang membuka aurat, suaminya tenang-tenang saja, bahkan kadang-kadang merasa bangga dengan orang lain. Jangan lupa, itu belum selesai. Di akhirat ada pertanggungjawabannya. Kalau di dunia kita wow seneng, manusianya kadang-kadang akalnya tidak berfungsi sekalian. Kadang-kadang akalnya tidak berfungsi karena tidak disesuaikan antara hati dengan akal. Orang berjalan, suami istri misalnya berjalan bareng atau di mall itu, istrinya pakai pakaian maaf ini setengah telanjang, celananya pendek, pakainya singlet begitu, suaminya pakai celana rapi. Kalau suami yang normal, dia tidak akan membiarkan istrinya ditatap, dibanyak dilihat oleh orang. Tapi ketika dia berjalan begitu, dia ada kebanggaan. Kebanggaan itu muncul karena hatinya yang gelap, pikirannya itu baik. Padahal orang yang waras mengatakan ini suami gila. Suami gila. Kalau dulu ya di lingkungan kami sekalian, terus terang ketatnya itu, saya pernah masih melihat kakek saya itu menumpahkan orang jual gula Jawa di depan rumah, ditumpahkan itu. Gara-gara apa? Tanpa salam atau apa, mau menawarkan gula, masuk saja lewat balang samping sampai di pintu belakang. Padahal di dalam itu kalau orang perempuan kan tidak pakai nutup aurat seluruhnya, biasanya mungkin pakai daster long dress itu. Marah bisa-bisa ke saya. Dulu itu kalau rumah kan mesti ada jalan sampingnya. Jalan samping itu biasanya dipakai untuk kaum perempuan supaya tidak bercampur. Sekarang kan enggak. Sekarang itu kita bertamu di rumahnya orang lain, duduk begitu, istrinya keluar masuk tuh melewati kita begitu aja. Alhamdulillah min dzalik. Begitu rusak zaman sekarang ini. Dulu itu gula Jawa sekarang ditumpahkan. Ditanya, "Napa ndoro?" Artinya kenapa kok ditumpahkan, bilang itu. Kamu belum pernah ada orang masuk lihat telapak kaki istri saya ini. Kamu kok bisa-bisanya jedul masuk tiba-tiba mau narakkan ke sana itu. Kalau teman dia bantah begitu saja kok dijalankan. Diusir, kamu jangan nawarkan gula di sini lagi, tidak mau transaksi seperti itu. Begitu kuat menjaganya seorang suami menjaga istrinya. Kalau sekarang maaf ini banyak orang perempuan saatnya diperlakukan begitu dikatakan dibatasi haknya katanya. Tidak.
Ketika orang perempuan itu tidak boleh keluar sembarangan, tidak boleh pergi jauh kecuali dengan muhrimnya, Islam bukan membatasi haknya, tapi Islam menjaga dia supaya kehormatannya begitu, sekaligus menyelamatkan orang yang bertanggung jawab jangan sampai menghadapi hisab yang berat di akhirat ini. Iya, maka dalam Islam kalau ada orang perempuan yang melakukan nusyuz, suaminya berhak untuk menceraikan dia. Kenapa dia berhak menceraikan? Untuk terbebas dari tanggung jawab di akhirat. Nusyuz itu kedurhakaan, jadi serong atau penampilan yang tidak wajar, diberitahu sama suaminya tidak nurut, untuk nutup aurat tidak mau, berkali-kali diberitahu tidak nurut, sudah dilepas. Untuk apa? Supaya suami tidak bertanggung jawab nanti di akhirat ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna yang kedua, ma qaddamat wa akharat. Qaddamat dalam arti yang dilakukan selama orang itu hidup, dan pengaruh wa akharat artinya pengaruh-pengaruh perlakuannya, sikapnya, ucapannya setelah dia meninggal ini. Pertanyaannya sekalian ini, kita ini mungkin sekarang lebih banyak berpikir tentang dosa-dosa yang kita lakukan, tetapi jarang berpikir tentang dosa-dosa yang mempengaruhi orang lain untuk berbuat dosa. Jarang berpikir, apalagi kehidupan sekarang ini kan sangat individualis. Padahal dalam Islam manusia itu interdependence, memiliki saling ketergantungan, tidak ada yang lepas. Manusia kalau dalam sosial namanya makhluk sosial, artinya saling berpengaruh, yang satu mengaruhi yang lain. Keterpengaruhan orang lain terhadap amalan kita ini, kalau itu kita sadari dan kita sengaja, dapat hisab ini. Kecuali yang kita memang tidak bermaksud untuk mengaruhi orang lain, kita tidak punya begitu, tapi orang lain kemudian secara tidak sengaja melihat keburukan kita, mereka menyuruh kita bisa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang tidak di luar itu, kita akan tidak diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya sekalian. Kemudian ada pula yang memahami bahwa tadi di samping qaddamat wa akharat, dua makna sudah saya sampaikan, yaitu apa yang dilakukan dan apa yang ditinggalkan atau dilalaikan, atau perbuatan-perbuatan yang dilakukan selama dia hidup sebagai mukallaf, dan pengaruh-pengaruhnya di luar itu. Ada pula sekalian yang memaknai dengan kata akharat itu adalah segala sesuatu yang oleh masyarakat dijadikan sebagai adat kebiasaan, maka yang diminta pertanggungjawaban pertama kali adalah yang mencetuskan atau yang membuat kebiasaan itu pertama kali. Jadi biasakan yang baik, jangan biasakan yang buruk, karena kalau waktu sudah menjadi kebiasaan, jalan ini. Saya pernah ditanya ketika tafsir ditanya itu, saya sebutkan di situ, kalau kita sholat di Mekah, di Madinah, di luar negeri itu tidak ada salaman habis sholat itu, tidak ada salaman, tidak ada. Dan memang tidak ada syariat, tidak ada tuntunan kalau orang habis salaman, habis sholat salaman itu tidak ada. Yang ada dalam hadis itu, kalau dua muslim itu bertemu, dianjurkan untuk saling berjabat tangan, karena ketika ininya saling bertemu, jabatan bertemu itu dosa-dosanya rontok ya. Tapi orang-orang kita di Indonesia, ini tradisi ada di Indonesia, itu mengajak kita untuk salaman, dan itu tidak bertentangan dengan syariat. Tidak bertentangannya apa? Karena dilakukan di luar sholat setelah salam, dan harus dengan kondisi tidak mengganggu orang yang sedang berzikir atau baca Al-Quran. Maka itu menjadi kebiasaan, tapi yang baik. Halal bihalal, tak ada halal bihalal. Bahkan kita cari negara-negara Arab yang mereka menggunakan bahasa Arab, kita tidak menggunakan bahasa Arab, tapi halal bihalal di sana tidak ada, tempat kita ada. Nah itu pencetusnya itu, karena itu maksud kebaikan itu. Ya dulu bagaimana Pak Karno ketemu dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah, dengan tokoh-tokoh NU, ya ketika itu konflik begitu besar kejadiannya. Bung Karno tidak mau mengajak orang dengan menggunakan bahasa silaturahmi, karena sudah dianggap sudah umum. Seperti kita kan, kalau silaturahmi, artinya nilai silaturahmi itu menjadi, maknanya menjadi kecil karena sudah menjadi sesuatu yang biasa. Bung Karno minta yang lain, kemudian tokoh-tokoh itu mengusulkan dibuat halal bihalal. Itu kalau dilihat secara gramatik dalam bahasa Arab, tidak ketemu kalimat halal bihalal. Halal dengan halal, maksudnya apa ini?
Maksudnya di situ adalah saling memaafkan. Tradisi di Jawa itu ada tradisi baik. Banyak. Dulu ada yang namanya, sampai sekarang mungkin ada ya, sekaten ya. Di daerah mana sekaten? Ya, sekaten ya. Kan sekaten itu sebenarnya dari bahasa syahadatain. Memantapkannya begitu. Nah, selama orang itu masih memanfaatkannya begitu, tidak ada penyimpangan, maka pencetusnya dapat pahala. Sekarang bagaimana kalau itu disimpangkan? Ya harus dihentikan. Di tempat kami di Pekalongan itu ada tradisi sawalan. Pada hari ke-8, 8 bulan Syawal, itu orang semuanya dari arah selatan datang ke utara, ke pantai. Jadi jalan itu, mungkin yang pernah Pekalongan tahu kalau tanggal 8 Syawal itu ramai sekali. Tapi kesananya itu karena apa? Karena dulu di daerah Kerapiak namanya, Kerapiak atau Jalan Jelamprang itu tempatnya para kiai, para wali, sampai masjidnya namanya Masjid Aulia. Lah santri-santri itu kalau menjelang Idul Fitri mereka pulang ke gunung di desanya, pulang untuk Lebaran itu. Nanti setelah Idul Fitri 1 hari, 7 hari puasa di daerah masing-masing. Hari ke-8-nya mereka semuanya turun gunung silaturahmi ke guru-guru dan kiainya ini. Tapi sekarang sawalan dibuat dangdutan. Iya. Tentu yang bertanggung jawab ya yang merubah menjadi dangdutan itu. Yang muassis pertamanya tadi yang membuat tradisi baik itu tidak menanggung dosanya. Yang merubah tradisi itu yang bertanggung jawab. Dan masih banyak hal-hal yang sebenarnya filosofi dari orang-orang tua kita ketika membuat sesuatu itu tadi ingin mendapatkan sesuatu sampai nanti setelah mati ingin mendapatkan itu, maka mereka membuat hal-hal yang baik ini. Mendirikan masjid, orangnya sudah meninggal, masjidnya masih berdiri, masih digunakan untuk ibadah. Yang sudah meninggal tadi mendapatkan pahala dari masjid meskipun dia hanya memberi 1 batu bata. Mestinya kita kalau tahu begini, kita jangan banyak menanam di tempat-tempat yang kemudian kalau kita tanam kita malah bertanggung jawab dosanya. Kita tanamkan di tempat-tempat yang baik untuk sedekah, untuk infak, karena kita ketemunya dalam keadaan kebaikan, pahala. Jangan berinvestasi tadi bangun tempat judi, buat tradisi yang buruk, atau memberikan contoh amalan yang maksiat yang nanti kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Kalau semuanya sudah terjadi nanti kamu rasa baru tahu kamu. Sekarang ini enggak. Bahkan kan banyak orang melakukan sesuatu yang buruk di sini, diberi awards, diberi apa itu? Penghargaan, beri piala. Iya. Diberi piala. Saya termasuk yang heran itu, orang poligami kok dikasih piala. Iya, gedeng itu. Iya, bukan berarti poligami tidak boleh. Poligami boleh. Tapi sejak kapan Rasulullah memberi hadiah kepada orang yang istrinya lebih banyak dari orang lain? Tidak pernah. Rasulullah memberi hadiah pada sahabat banyak, tapi diberikan bukan kepada orang yang berhasil memperistri sekian orang. Itu pelecehan Islam. Siapapun yang menjalankan, saya katakan itu tidak benar. Poligaminya boleh. Boleh, apalagi keadaan sekarang barangkali menjadi tuntutan. Tapi pemberian awardnya ini tradisi yang tidak benar. Yang tidak benar sekali lagi ini. Ada lagi rekor muri. Rekor muri itu kan tidak hanya untuk yang baik. Kadang-kadang ada orang yang diberi rekor karena mampu menelan 100 mangkok bakso. Iya. Dalam sekian waktu dia bisa menghabiskan sekian makanan. Ini na'udzubillah min dzalik ini. Hal-hal yang demikian diberi prestasi. Memang sekalian, ikhwanus syayatin, orang-orang yang berkawan dengan setan itu selalu ingin keburukan-keburukan itu eksis. Caranya bagaimana? Caranya ditempatkan di tempat yang terpuji tadi, diberi prestasi, diberi penghargaan, kasih ini, kasih itu, na'udzubillah min dzalik ini. Ya. Ada penghargaan manusia tertua di dunia, tidak ada manfaatnya. Yang ada kata Nabi, khairukum man tala umruhu wa hasuna amala.
sebaik-baik kamu itu adalah yang umurnya panjang, amalnya baik. Tapi kemudian diambil yang umurnya terpanjang. Ada perlu apa memberi orang yang umurnya terpanjang? Wong umur terpanjang itu belum tentu menjadi orang paling saleh. Penghargaan itu orang yang mendapat nilai terbaik, orang yang punya prestasi, dedikasi di masyarakat terbaik, itu penghargaan. Tetapi sekali lagi saya katakan, itulah kehidupan sekarang sekalian. Kalau kita tidak bisa memilih, tidak punya pegangan untuk memilih, kita akan hanyut mengikuti mereka dan naudzubillah min dzalik. Termasuk dalam memilih sekolah buat anak-anak kita. Iya. Bapak-bapak, ibu-ibu, itu kan banyak yang kepingin nyekolahkan anaknya di negeri. Sebagian besar lah. Itu dasarnya apa? Karena apa? Karena gratis, murah. Maka rezekinya cepet. Mestinya begitu anaknya mau sekolah, saya akan cari sekolah anak saya, berapapun bayarnya yang saya mampu kan saya sekolahkan, akan asal sekolah itu mempertahankan, menanamkan akidah yang baik buat anak saya. Nah itu investasi. Jadi kemarin ada hiruk pikuk mengenai apa? Pendidikan, bilang bodoh orang itu. Kenapa seperti itu? Ya, saya ini tahajud binimah ketika anak saya mau masuk SMP itu kanan kiri mengatakan, Ustadz kan punya jatah di mana? SMP 9, berarti sekolahnya bagus, gurunya pakai mobil semua. Saya bilang enggak, itu bukan indikator. Insya Allah saya bisa ngurangi uang belanja sebagian, saya tabung, saya sekolah anak saya sekolah-sekolah yang menyelamatkan akidah. Loh kok jauh antar, ya saya nganter itu dapat pahala. Nah, orang sekarang kan tidak begitu. Nganter anak sekolah itu merupakan beban. Padahal mengantar anak sekolah itu adalah tapi kalau pergi jalan-jalan kemana tidak jelas, menyenangkan. Tapi kalau ngantar anak sekolah, mendampingi istri belanja, itu beban. Semua yang berkaitan dengan investasi akhirat dianggap beban. Maka jadi orang hanya apa? Kikir, suka pendusta, karena tadi semua yang berkaitan dengan akhirat dianggap beban. Sementara yang semua yang berkaitan dengan di dunia itu enjoy, menyenangkan. Akhirnya muncul slogan istilahnya wani piro. Itu kan kehidupan sekarang itu. Semuanya serba minta dibayar cash pahalanya. Na'udzubillah min dzalik. Seandainya Allah bayar cash itu, siksa maupun pahala, kehidupan itu menjadi tidak ada maknanya sekalian. Begitu orang maksiat disisa oleh Allah Ta'ala, ya orang disajadah terus, tidak mau keluar dari sajadah, tidak ada kehidupan. Jadi oleh Allah dibiarkan, ya silakan kamu mau main, mau ini silahkan, ada waktunya kamu, silahkan dunia kamu pakai apa terserah kamu. Kata Nabi itu diajari oleh malaikat Jibril datang mengatakan, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Muhammad, katakan pada umatmu semua, kowe boleh urip sak karepmu, sak senengmu, tapi kowe mesti mati. Kata malaikat begitu. Wa ahib man syi'ta fa innaka mufarikun. Silahkan Pak nyenengi sapa wae, mau berkawan dengan siapa saja boleh, tapi kamu mesti berpisah dengan dia. Mesti berpisah. Wa'mal ma syi'ta, silahkan berbuat apa saja, fa innaka manziyun, tapi setiap perbuatan ada balasannya. Nah, malaikat Jibril itu datang pada Nabi ngabari yang seperti itu. Jadi Bapak Ibu maaf ini, kalau ditanya secara logika dunia, pergi ke masjid waktu fajar dengan membiarkan badan kita di atas kasur, enak mana? Logika dunia, ya enak di atas kasur. Tetapi kita meninggalkan itu karena kita tidak hanya berpikir dengan logika dunia, ada sesuatu yang akan kita jalani yang lebih panjang dan lebih esensial, yaitu kehidupan akhirat. Kehidupan dunia ini hanya mata'ul ghurur, hanya fana. Kenikmatan orang tidur di atas kasur di waktu fajar itu hanya hitungan menit atau jam.
Kalaupun ia lakukan sepanjang waktu, sepanjang umurnya dia, hanya dirasakan sepanjang umurnya dia, tapi setelah itu merana. Kenapa kita tidak begitu? Alimat nafsun ma qaddaman wa akharat. Sebagai seorang mukmin, kita jangan nunggu nanti kalau langitnya sudah terbelah, bintang-bintangnya sudah pada jatuh, lautnya sudah meluap, kuburnya sudah diungkap, baru saya mau beramal. Telat. Ya sekarang ini sekalian, bahkan kalau kata Hakim itu mulai saat ini, mulai dari diri sendiri, mulai dari yang kecil. Jangan mengatakan begitu. Bapak Ibu lihat, wah tadi kok saya dengar masalah sedekah, ning sakne ana duit 10.000. Sekarang ini misalnya, jangan dibawa pulang. Seandainya itu, ya sudah, sudah masukkan 10.000. Kalau dibawa pulang, lain ceritanya nanti. Begitu masuk rumah ada orang tawar bolang balik, kenanya bolang balik. Iya. Jadi saya itu kalau selalu ini tahadus bil iman, menjalani atau mengajak orang menjalani, saya bilang, kamu jangan bilang nanti, kamu sekarang bisa berapa? Saya cuma bawa 100, kasih ke 100 dulu. Mau ngasih 1 juta itu, ada uang di 100 kasih ke 100. Nek yang 100 kamu balik ini, jangankan 1 juta, mungkin 10 pun tidak akan keluar kamu. Jangan ditunda kalau yang baik. Jadi kalau sekarang ini mungkin ada yang punya keinginan, gini kantongku duitnya 1 juta, misalnya ada bawa ini, saya mau sedekah, nanti sebelum pulang masukkan kantong masjid, kotak masjid. Kira-kira ini kita berani gitu enggak? Sebab belum tentu sekalian uang yang ada di tabungan, yang ada di rekening, yang ada di almari sekarang itu, belum tentu kita bisa dapatkan manfaat dari itu. Bisa jadi justru itu menjadi sumber bencana di dalam keluarga besar kita, karena kita tinggal sebagai warisan dan anak-anak kita tidak punya pegangan dalam kelola warisan itu. Jadi alimat nafsun ma qaddamat wa akharat, ini adalah tanbih, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, jangan sembarangan dalam hidup. Semua ada pertanggungjawabannya. Anda akan bertanggung jawab dengan apa yang Anda lakukan selama hidup, dan Anda juga akan bertanggung jawab terhadap pengaruh itu terhadap orang lain. Hati-hati. Mari kita banyak menanam kebaikan, ya, mudah-mudahan bermanfaat sekalian, ya, dan insya Allah sedikit waktu yang kita lakukan setiap hari Rabu ini juga menjadi bagian dari itu. Dan saya terus terang ini terlepas. Jadi kalau misalnya ada orang berpikir karena bisyarah, ambillah bisyarahnya, tidak usah diberikan ke saya. Tapi saya itu senang sekali. Ada satu masjid yang saya tanya, maaf ini, saya tambah sedikit, kapan mau dimulai? Ada jamaah yang menganggap ustadznya sudah kesulitan uang. Na'udzubillah min dzalik. Keliru. Karena bagi saya kehilangan kesempatan sekali begini itu berat. Berapa ratus pun yang diberikan itu apa? Tapi kalau kehilangan kesempatan seperti ini itu kita merasakan sekarang ini kan, ketika kita tidak bisa sholat Jumat itu baru kita merasakan. Tapi ketika kita merasa sholat kok kita tidak seperti itu. Jadi jangan berpikir dengan pola pikir dunia saja, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, semuanya akan ada hasilnya di akhirat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna wa'fu anna wa'fu anna waghfir lana anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.